Jadi saya menyampaikan terima kasih dan mari kita senantiasa memandatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala di Qolina alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, kita bisa bersilaturahmi sekaligus kita menghadiri dan menyaksikan atau kita sebagai saksi umum untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa Kadabu. Tidak lupa kepada ketua panitia beserta anggotanya yang sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga acara ini bisa terlaksana dari tahapan sampai dengan pelantikan atau paripurna ini. Tentunya kami mengapresiasi bagi saya pribadi ini sebagai media silaturahmi ketemu dengan para stakeholder di kita ketemu langsung dan alhamdulillah ini juga tidak dari Bapak Camat. Hari ini tidak lupa pada dari PNS ini juga para visi ya, sekolah anti korupsi yang akan diikuti oleh para kepala desa di Malang Bupati. Di dalam Kadabu ini di tepi jalan, jadi pas banget hampir sekalian. Saya pribadi dari informasi saja hanya menggarisbawahi atau mungkin apa yang sudah tadi disampaikan amanah dari Pak Camat untuk kita secara terus dan slogan dari Pak Terlaka Samsul. Nanti narasumber itu dari TNI, asisten pidana khusus, kemudian dari Polda, direktur kriminal khusus, dan juga dari kepala BPKP di Jawa Tengah dengan kemampuan dari Wakil Ketua KPK. Nah, dengan pentingnya acara ini sehingga kami nanti harus hadir secara pribadi, kecuali Pak Kades ini sudah diizinkan bersama Pak Kades Kedabu dan Bajing yang akan menunaikan haji. Dan pada kesempatan ini masih saya pribadi kenapa kok menggunakan baju putih nanti kira sedang dihadapan gitu. Karena baju putih terus pakai dasi karena kami sedang mengikuti diklatih secara parenting atau mungkin secara Zoom. Tadi sampaikan Pak Camat bahwa perangkat desa sekarang itu harus mengikuti digitalisasi kepemerintahan. Jadi sudah harus melek terhadap teknologi informasi. Kalau tidak, dari sama Pak Camat kita akan ketinggalan. Karena peliputan yang baik aplikasi, pelaporan yang baik aplikasi, dan sekarang sudah tidak uang-uang yang berbentuk tunai, semua CRS non tunai. Nah, untuk itu juga didukung juga kepemimpinan atau mungkin perangkat desa selain digitalisasi kita sedang mengentaskan kemiskinan, yaitu kepemimpinan yang punya jiwa wirausaha, ya, jiwa wirausaha. Jadi bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan di program nasional terhadap permasalahan-permasalahan yang mendasar yang ada di masyarakat, seperti banyak yang terjerat dengan pinjaman online, banyak yang butuh uang diiringi dengan judi online yang dapat keuntungan berlipat-lipat. Banyak juga investasi yang mungkin bodong. Nah ini kan karena saking mumetnya masyarakat sehingga kita selaku perangkat desa itu dituntut untuk punya jiwa wirausaha, ya, untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Salah satunya adalah
yang perlu kita dorong dalam waktu dekat ini yaitu pendirian Koperasi Merah Putih. Kami dari Diskermades ini memiliki tugas nanti untuk mensegerakan desa-desa se-Kabupaten Cilacap agar melaksanakan Musdesus, Musyawarah Desa Khusus. Ini mumpung hadir BPD, Pak Camat nanti untuk bisa disosialisasikan ke semua desa, tidak hanya Kedaung. Musdesus, juklak juknisnya sudah ada. Nah, nanti target tanggal 12 Juli, ini harapan Pak Presiden sudah 80.000 koperasi merah putih se-Indonesia. Ini pada saat hari koperasi ini sudah di launching. Jadi kita tiap hari juga ditarget oleh provinsi sudah berapa desa yang melaksanakan Musdesus untuk pembentukan koperasi merah putih. Ini juga kami mohon dukungan dari Forkompinjam, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek melalui Babinsa maupun Babin Kapsesmasnya untuk bisa bersama-sama mempelajari, membantu Pak Camat dalam rangka mensukseskan program nasional. Tujuannya itu, jadi koperasi merah putih dengan ADA-nya nanti ini untuk harapannya bisa mensejahterakan masyarakat dan memotong rantai penjualan dari petani yang sekarang nyampe ke pasar sampai nanti kita ada program MBG ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak tumpangan-tumpangan dan bisa mensejahterakan. Di arahnya ke ketahanan pangan. Di samping satu hal lagi yaitu BUMDes. BUMDes kita juga harus tetap berjalan sambil menunggu surat edaran dari Menteri Desa. Kalau Kepmendesnya sudah ada nomor 3 tahun 2025 yang dulu di desa ini ada penyertaan untuk ketahanan pangan 20% itu untuk belanja. Dengan Kepmendes yang baru ini nanti untuk pembiayaan yaitu untuk penyertaan modal BUMDes. Jadi setelah ada SE dari Kemendes, nanti kami akan memberitahu ke desa lewat Pak Camat untuk segera melakukan perubahan APBDes. Bukan APBDes perubahan, kalau APBDes perubahan nanti di bulan Oktober, November, Desember. Tapi perubahan APBDes untuk disesuaikan yang tadinya 20% dari DD untuk belanja, yang kemarin mungkin Pak Kades sudah menjanjikan mau membangun jalan usaha tani atau mungkin dan lain-lain. Ini bukan karena Pak Kades, tapi karena aturan, ya, aturan dari pusat untuk dialihkan ke penyertaan modal ke BUMDes maupun ke koperasi. Itu satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat.